Sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal. Eh, aku Nurul Invita, bisa dipanggil Kak Nurul. Aku pada sore hari ini akan membersamai kalian untuk bersama-sama belajar tentang subtes penalaran umum. Sebelumnya, perkenalkan, eh, aku dari S1-nya dari Universitas Jember dan S2-nya dari Universitas Negeri Jakarta. Aku berdomisili di Jember gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jogja atau dari Jember. Mungkin kalau ketemu sama aku bisa nyapa ya. Kalau di jalan ketemu gitu jangan sungkan-sungkan untuk nyapa gitu. Dan sedikit sharing juga dulu aku waktu masih sama seperti kalian, masih persiapan masuk perguruan tinggi, aku dulu juga pernah mengikuti UTBK. Namun namanya bukan UTBK, tapi kalau dulu SBMPTN. Cuma sebenarnya sama aja, cuma namanya aja sih yang berbeda gitu. Jadi eh, nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang subtes PU. Dan karena ini bootcamp yang pertama kali, aku ucapin selamat datang bagi teman-teman eh, peserta bootcamp dari Orbital Education. Jangan lupa nanti disiapkan alat tulisnya. Jika ada catatan yang kurang, eh, jika diingat aja, mungkin bisa ditulis juga gitu ya. Salam kenal semuanya. Kalau gitu, nanti kita akan bareng-bareng belajar subtes PU. Jadi kita akan mengerjakan soal. Setelah itu, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, sistemnya, sorry, ini ada yang share sticky note ya. Mungkin bisa dibantu Kak biar tidak bisa dicoret-coret gitu ya. Biar bootcamp kita sore hari ini lancar gitu ya. Namun sebelumnya teman-teman biar bootcamp kita sore hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari sore hari ini dapat bermanfaat dan kita bisa diberikan kelancaran dalam belajar pada sore hari ini. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai dari sekarang. Selesai, teman-teman? Yuk kita mulai mengerjakan soal. Jadi kita sistemnya sekarang drilling soal, kita sama-sama mengerjakan, kemudian nanti kita bahas satu persatu. Nanti aku akan menggunakan sistem polling ya, gitu. Jadi kurang lebih aku beri eh, kalian waktu untuk mengerjakan itu 3 menit per soal. Tuh. Jadi setelah itu kita bahas bareng-bareng, gitu ya. Nah, kakak, 3 menit ya, 3 menit kurang lebih setiap soal. Jadi di sini kakak share screen terlebih dahulu. Nah, karena PU memang teksnya panjang-panjang ya. Jadi kita belajar membiasakan diri untuk membaca teks panjang-panjang. Nah, di sini tim Orbital sudah menyediakan teks yang insya Allah nanti bisa berguna bagi kalian dalam mengerjakan UTBK. Oke, silakan teman-teman bisa dikerjakan soal nomor 1. Sebentar kakak kecilin dulu. Tetap nggak bisa ya, harus gini ya. Ya, kakak giniin aja deh biar kelihatan semua. Soalnya memang ini ya. Terlihat nggak teman-teman? Kalau yang tadi, kalau seperti ini nggak terlihat ya. Kalau yang ini terlihat kan ya?
Coba tulis di kolom chat dong. Hanya paragraf satu. Jadi kakak hapus deh yang bukan paragraf satu. Nih, ya ini teksnya panjang sekali. Nah, gini ya. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Terlihat ya? Nah, kakak lihat dulu di kolom chat. Oke, kelihatan ya. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. 3 menit dari sekarang. Jadi kalau udah, kalian bisa. Sambil dikerjakan, mungkin kalau ada yang sudah selesai, tolong ditulis di kolom chat ya. Ini kakak sambil mencoba pollingnya. Oke, 20 detik lagi. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Ayo hati-hati ya, jangan sampai kegocek. Kak, sepertinya opsi E terpotong tulisannya. Coba ya kakak cek bentar. Oh iya, bentar ya. Ini ya. Ini ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk soal nomor satu.
Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kita kasih tanda merah ya, pernyataan yang benar. Nah, coba kita lihat dari masing-masing opsi. Di sini tingkat kriminalitas menurun selama pandemi corona. Apakah iya? Nggak bodoh. Nah, tidak ya. Karena di sini menyatakan bahwa tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Sedangkan di sini adalah menurun. Berarti opsi yang A itu salah ya. Oke, salah ya. Kakak kasih tanda warna kuning. Yang salah. Kemudian yang B, kriminalitas meningkat sebesar 19,72% sejak new normal. 19 ini ya. Nah, ini sebelum pandemi di sini. Nah, sebelum pandemi, sedangkan di sini new normal. Jadi yang B itu salah ya. Oke. Kemudian yang C, di bulan Maret sebanyak 17 17.411 kasus kriminalitas. Di sini coba kita lihat. Nah, ini ya. Sedangkan di sini bulan Maret, padahal di sini bulan Februari yang 17.000 sekian ini. Jadi ini salah ya. Nah, yang D, kasus yang terjadi selama bulan Maret meliputi kejahatan, pelanggaran, dan bencana. Bulan Maret, coba kita lihat di sini. Ini ya. Ini ya. Kita skip dulu. Kejahatan, pelanggaran, dan kejahatan, pelanggaran, dan bencana. Di sini, oke. Yang E, penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak terjadi. Nah, ini ya, yang paling banyak terjadi yang di sini ya. Nah, tapi di sini yang D kurang, ini antara D dan E memang hampir sama. Cuma yang D di sini kurang gangguan. Nah, di sini kan ada gangguan. Kalau di sini hanya kejahatan, pelanggaran, dan bencana. Kejahatan, pelanggaran, dan bencana tidak ada gangguannya. Jadi yang opsi yang D ini benar, cuma kurang tepat. Kenapa? Karena gangguan tadi. Nah, jadi ini kurang tepat. Jadi yang D salah. Yang E, penemuan mayat dan bunuh diri paling banyak terjadi. Nah, ini ya, penemuan mayat dan bunuh diri paling paling banyak ya terjadi. Nah, jadi yang opsi yang benar itu adalah yang E, teman-teman. Gitu ya, bisa dipahami? Kalau gitu, tadi yang jawab D hati-hati ya, jangan sampai kegocek lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini. Oke. Terlihat ya? Nih, yang ini ya. Mulai dari sekarang. Oke, coba di sini sudah ada. Oke, nah itu udah Kak Rifki udah ngirim soal tuh di chat. Mungkin yang nggak kelihatan di sini bisa dibuka melalui HP masing-masing ya. Nah, ini udah banyak yang jawab. Rata-rata menjawab E, namun di sini ada juga yang menjawab B. Hati teman-teman.
1 menit lagi. Oke, 32 detik lagi. Oke, ini udah banyak yang jawab E ya. Oke, selesai. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, berdasarkan paragraf pertama, apabila tingkat kriminalitas semakin meningkat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Semakin meningkat. Manakah di bawah ini simpulan yang benar? Jadi kalau kriminalitas itu meningkat, apa yang akan terjadi gitu. Nah, di sini disebutkan bahwa tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Jadi selama pandemi itu meningkat ya kriminalitasnya. Nah, apabila itu terjadi semakin banyak gitu, semakin meningkat, apa yang akan terjadi? Coba opsi yang A, penambahan kasus corona semakin menurun. Tidak ya, karena semakin banyak kriminalitas yang meningkat itu akan tidak berpengaruh terhadap kasus corona. Justru kalau mereka sering berinteraksi, mereka akan sering apa terpapar karena ketika mereka sering berinteraksi, kemudian untuk tertular juga akan semakin rentan atau semakin meningkat. Jadi opsi yang A itu. B. Kemudian penambahan kasus corona semakin meningkat. Hubungan tingkat kriminalitas dengan kasus corona juga tidak ya. Oke. Kemudian yang C, semakin baik tingkat keamanan negara. Tidak. Kalau misalkan kriminalitas meningkat, justru amanannya malah tidak semakin baik, justru semakin buruk. Kebalikannya ya, semakin berkurangnya orang yang menderita gangguan juga tidak. Apa hubungannya? Semakin merasakan banyak masyarakat. Nah, ini yang benar. Jika kriminalitas itu meningkat, maka akan banyak meresahkan masyarakat seperti itu. Jadi yang benar adalah yang E. Oke. Lihat di sini teman-teman jawabnya E. Mungkin ada yang sedikit gocek yang D ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini paragraf kedua. Ini ya, masih di sekarang. Nih, oke. Saya mengerjakan dari sekarang. Oke, udah kakak pakaiin polling ya. Silakan yang mau menjawab pakai polling langsung. Caranya di titik 3 di pojok kanan biasanya. Di laptop atau di HP kalian muncul kok. Ini udah dibantu sama teman-teman dari Orbital. Yang masih nulis di kolom chat, dicoba deh yang di polling. Bisa nggak? Itu kakak udah eh, apa namanya dibantu buat bikin polling. Coba. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Bisa nggak? Coba ditulis di kolom chat. Bisa nggak pollingnya? Ais dan teman-teman, coba pollingnya bisa nggak ya?
Ya nanti ketahuan ada berapa yang jawab, kemudian apa yang benar berapa gitu. Saya kok Kak pollingnya. Oke, sip. Iya, nomor 3. 1 menit lagi. Kalau dirasa 3 menit terlalu lama, kita kasih waktu 2 menit aja ya, biar kita semakin banyak soal yang kita bahas sore hari ini. Oke, 12 detik lagi kita bahas. 2 menit aja, Kak. Oke, 2 menit ya. Oke, sudah. Jadi dia hasilnya. Kakak share ya hasilnya ya. Jadi yang menjawab B itu ada 22 orang. Yang menjawab E itu ada 2. Coba kita bahas sekarang. Nah, apa cepat? Dah. Nomor 3. Berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Paragraf kedua tuh yang ini ya. Oke. A, sebanyak 12 kasus kejahatan selama pandemi. Ada 12 kasus kejahatan. Nah, di sini pada 10 April ya, di sini 10 April 12 kasus kejahatan. Padahal di sini bilangnya selama pandemi, berarti A ini salah sudah. Gitu. Kemudian B, jumlah tahanan di Bali meningkat menjadi 504 orang di Bali ini. Meningkatnya 492, sehingga itu menjadi 504. Bukan dia meningkat 504 orang. Ini totalnya ya. Sedangkan peningkatannya itu ini 492. Nah, coba kita garis bawahi ya. Jadi ini 3B salah. Jadi yang kegocek, hati-hati ya. Turunnya tingkat kejahatan disebabkan kondisi ekonomi. Coba kita lihat di sini. Coba ini dia disebutkan para para pelaku kriminal memanfaatkan situasi pembatasan sosial. Sini juga bisa digarisbawahi. Kemudian di sini juga naiknya tingkat kriminalitas salah satunya disebabkan oleh banyak orang terdampak secara ekonomi di tengah pandemi. Jadi banyaknya tingkat kriminalitas itu salah satunya diakibatkan karena ada banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Jadi turunnya tingkat kejahatan disebabkan kondisi ekonomi bisa jadi kalau kejahatan itu turun karena kondisi ekonomi masyarakat sudah membaik itu bisa jadi. Cuma yang C di sini tidak dibahas dalam paragraf kedua. Karena paragraf kedua ini dia membahas tentang tingginya kriminalitas itu berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Sedangkan di sini itu berkaitan dengan kejahatan, itu berkaitan dengan kondisi ekonomi secara umumnya saja gitu. Sedangkan kalau di sini itu yang berkaitan dengan pandemi gitu. Sedangkan yang C ini kurang tepat tuh ya. Kemudian yang D, pelaku kriminal melakukan aksinya di lingkungan ramai. Tidak ya, karena di sini em, memanfaatkan lingkungan sepi. Nah, ini ya, lingkungan sepi. Sedangkan di sini adalah ramai. Jadi, untuk yang bentar, bentar. Oke, bentar ya. Pelaku kriminal, iya ini ya, yang lingkungan ramai, ini salah. Kemudian yang E, perampokan minimarket merupakan kejahatan yang jarang terjadi. Padahal di sini disebutkan bahwa perampokan minimarket itu banyak ini ya. Nah, jadi ini salah. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ya, kalau seperti ini, kalau dikira semua opsinya itu salah, ya, opsinya kita harus mencari yang mana yang paling memungkinkan. Gitu. Contohnya di sini. Di antara jawaban A sampai E yang paling memungkinkan itu adalah jawaban B. Walaupun di sini disebutkan 504 orang, padahal di sini disebutkan 492 orang. Tapi ini yang paling memungkinkan dari jawaban yang lainnya. Karena kalau jawaban antara A, B, D, dan E itu sudah salah tidak sesuai dengan teks. Namun kalau yang opsi B ini hanya mungkin di sini kan meningkat ya, ini kurang kurang tepat gitu. Tapi ini eh, yang sedikit benar. Maksudnya di sini itu yang paling memungkinkan di antara jawaban yang A, C, D, E kayak gitu. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Iya, meningkat menjadi 504, tapi di sini ditulis di Bali juga meningkat dari 492 orang. Jadi dia tuh dari 492 orang menjadi totalnya itu 504 orang, kayak gitu. Coba di sini tulis ya, coba kita bahas bareng-bareng. Jumlah tahanan selama rentang 10 sampai 15 April di Bali juga meningkat dari 492 menjadi 504. Jadi darinya itu 492, bukan malah meningkat sebanyak 504 orang gitu. Coba, coba ada nggak? Coba Kakak baca lagi di sini. Oh iya, di sini menjadi ya, bukan sebanyak ya. Seharusnya kalau yang salah ini sebanyak gini ya, baru baru tuh itu salah ya. Kalau menjadi, oh iya, benar. Ya, jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Cuma tadi kakak salahnya di sebanyak tadi ya. Kakak pikir di sini sebanyak, ternyata di sini menjadi. Cuma kalau di sini tulisannya sebanyak itu salah, teman-teman. Ya, maaf ya. Paham nggak nyampe sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Ya, jadi tadi benar kita harus salah satunya itu kita harus mengeliminasi atau kita mengecek opsi masing-masing ya. Tadi kan kita ngecek tuh. Nah, ngecek ternyata kok salah semua gitu. Yang paling memungkinkan itu yang B gitu. Walaupun tadi kakak ngiranya di sini sebanyak, ternyata di sini menjadi gitu. Itu perlunya ya, walaupun kita salah baca, tapi kalau kita ngecek satu persatu dari opsi A, B, C, D, E, tapi kalau kita melihat, mencocokkan lagi, kalau kita meneliti itu bisa benar jawabannya gitu. Jadi kalau dirasa kita salah, kita cek lagi, ternyata ini yang paling gitu ya. Oke, kita lanjut ke opsi soal nomor 4. Paragraf ketiga itu yang ini ya, berarti harus harus kita ini ya, kakak ini dulu.
Nah, ini dia. Ini kelihatan ya? Oke. Silakan dikerjakan. 2 menit dari sekarang. Kak, ini kok soalnya hilang. Mohon maaf Kak, tapi ini soalnya hilang. Sebentar ya teman-teman, ini kayaknya Kak Nurulnya keluar Zoom, nanti ditunggu dulu sampai masuk. Maaf Kak, bisa lewat file aja yang tadi dikirim. Bisa kok, masih berlaku. Eh, yang filenya sudah dikirim di chat obrolan. Iya, udah. Aku pakai soal yang itu. Oh iya ya Kak. Kalau teman-teman, maaf ya, terpental. Halo, cek. Jelas nggak ya? Jelas Kak. Oke, maaf ya. Tiba-tiba tadi keluar. Oke, kakak lanjutin ya. Oh, ini masih belum bisa share screen. Tolong dibantu, Kak. Masih belum bisa share screen. Sudah Kak. Oke. Oke, terlihat ya. Iya Kak. Silakan dikerjakan. Oke. Dari dengan dari sorry, Mak. Darah dengan laporan berdasarkan paragraf ketiga, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Opsi A.
lebih dari 5 kasus pencurian di minimarket wilayah Jabodetabek. Jadi ada lebih 5 kasus pencurian. Coba kita lihat di sini. Di sini lebih ya, lebih dari 5 ya. Sedangkan di sini terdapat 5. Berarti kan sudah berbeda. Yang ini lebih dari 5. Nah, sedangkan di sini terdapat 5. Berarti opsi yang A itu salah. Kemudian yang B. Kasus pencurian di minimarket kawasan Cipondoh terjadi pada siang hari. Apakah siang hari? Coba kita lihat di sini. Di situ malam hari. Coba ya. Di kalimat ke Kalimat kedua pada 12 April malam. ini ya. Ya, Kak. Oke, jadi ini salah. Kemudian yang C. Pelaku pencurian di minimarket kawasan Cipondoh mencuri makanan ringan. Apakah makanan ringan? Tidak, Kak. Itu alat kosmetik. Oke, di sini ya. Berarti Ya. yang salah. Kemudian yang D. Tersangka berinisial FS masih menjadi buronan. Di sini Ini yang A berinisial ya. A. Iya, Kak. Oke, berarti ini salah. Yang E. Pelaku pencurian di minimarket kawasan Gambir adalah pasangan pria dan wanita. Apakah benar? Benar, Kak. Itu Benar. pelakunya, Iya. Kak. Ya, Kak. Oke. Oke, good. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ntar kakak cari soal yang lain ya, biar ada variasi. Hmm, Kak, boleh request soal penarikan kesimpulan? Oke, bentar ya, coba. Kak, ini ada banyak soal di sini. Lihat yang kesimpulan. Pernyataan benar aja. Oh ini ya, yang 8 ya. Ini ya, soal nomor 8 ini tentang penarikan kesimpulan paragraf pertama. Berarti tentang ini. Kelihatan? Oh, Belum, yang ya? tadi ya. Ini, sorry, ini. Oke, yang ini. Yuk, dikerjakan dari sekarang. Soal nomor 8 yang ini. Udah kakak hidupin pollingnya? Oke. Dijawabnya di polling ya. Ini masih ada 4 yang jawab. Sudah 2 menit. Tapi di sini masih 6. 1 menit lagi. Apakah agak sulit teman-teman? Kenapa masih sedikit yang jawab? Kayaknya lebih enak interaksi langsung ya.
Makanya kalau kolom chat kadang kakak nggak baca. Oke, di sini sudah ada 10, 13 orang dari 27. Separuhnya. Oke, kakak tunggu 30 detik lagi. Oke, sudah. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita akhiri pollingnya. Ini dia hasilnya. Jadi ada 11 yang menjawab C, kemudian 3 yang menjawab D, 1 yang menjawab A. Coba kita lihat di sini. Berdasarkan paragraf pertama, apabila angka kematian nasional akibat virus corona itu sebesar 3.000 sekian, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Jadi kita diminta untuk mencari kesimpulan. Nah, di sini sudah tertera. Jadi jumlah itu sama dengan 33,53% dari total keseluruhan kematian nasional sebesar 3.000 sekian kasus. Nah, kemudian kesimpulan yang tepat yang mana? Penularan virus corona semakin berkurang. Tidak ya, karena kalau misalkan ini sebesar ini berarti kan penularannya juga akan semakin bertambah. Jadi opsi A itu salah ya. Tidak terjadi lagi penularan virus corona. Ya terjadi dong, karena kan kasusnya banyak. Kemudian yang C, penularan virus corona semakin bertambah. Nah, ini nih yang perlu kita curigai jawabannya. Cuma kita ke opsi D dulu. Semakin berkurangnya tingkat kesembuhan dari corona. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena justru itu akan eh, apa namanya ketika jumlah kasus itu banyak, maka kesembuhannya itu juga akan semakin kecil. Kenapa? Maksudnya itu tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungannya dengan tingkat kesembuhan karena walaupun kasusnya banyak, bisa jadi jangan dicoret-coret ya. Bisa jadi eh, kesembuhannya juga meningkat walaupun kasusnya banyak gitu. Tapi ini tidak ada hubungannya. Kemudian yang tidak adanya angka kesembuhan corona. Ini juga salah ya karena kita tidak tahu dengan banyaknya kasus yang sembuh itu berapa kita tidak bisa menyimpulkan itu karena nggak bisa kita sebagai patokan semakin banyak yang terkena juga akan semakin banyak yang sembuh atau sebaliknya tidak bisa. Jadi yang ini salah. Jadi opsi yang paling tepat itu yang C. Oke, good. Banyak yang membahas yang C. Oke, sekarang sudah jam 16.57, namun kakak kasih satu opsi lagi yang ini. Gampang. 13, coba. Kata Ibu Handi yang salah dalam penggunaan pada paragraf pertama, yang ini ya. Coba, dicoba. Itu gampang kok. 5 detik cukup ya. Itu gampang kok. Yuk, terakhir. Tanpa perlu baca teks sebenarnya udah bisa. Langsung tulis di kolom chat aja ya. D, oke, D sebenarnya. Sebenarnya nggak usah baca. Oke. Oke, yuk kita bahas. Jadi untuk yang nomor 13 itu kata imbuhan D yang salah dalam penggunaannya pada paragraf pertama. Di seluruh ini benar. Kenapa? Karena kan dia menyatakan tepat. Jadi di spasi seluruh. Ditandai benar. Nah, ini. Benar. Kenapa? Karena dia masuk kata kerja. Kalau kata kerja itu harusnya disambung. Kemudian C di rumah ini juga benar karena menunjukkan tempat. Kemudian di bawah, nah ini yang salah. Kenapa? Karena seharusnya dia itu ada spasinya. Iya. Tuh.
Di dunia. Nah, ini juga benar karena dia teman. Benar. Sorry. Salah. Nah, ini ya. Oke. Oke, sudah ya teman-teman? Kita sudah jam 16.58. Mungkin itu yang bisa Kakak sampaikan. Mohon maaf, ini cuma ada beberapa yang bisa kita bahas. Kalau misalkan kalian yang pingin lebih paham lagi, pingin lebih bareng belajar dengan kakak, silakan ikuti bimbel kakak gitu ya. Terima kasih. Aku serahkan kepada Kak Terima Rifi. kasih, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Latifah untuk pemaparan materi dan pembahasan soal pada sore hari ini. Mungkin saya kasih kesempatan untuk satu orang bertanya. Silahkan, misalkan tentang bertanya soal tadi kepada Kak Latifah, bisa raise hand. Langsung open mic juga nggak apa-apa Kak, biar lebih interaktif juga. Kepada Kak Nurul. Atau langsung open mic. Oh, sepertinya nggak ada ya, belum ada yang mau tanya ya. Oke, baik. Ada Oh, ada. ini, iya. Oh ya, Aini silakan. Jadi kalau PU tuh lebih harus detail untuk melihat dari A, B, C, sampai D itu kan. Jadi harus benar-benar detail untuk melihat itu. Ternyata gitu ya. Jadi cuman kayak misalnya salah satu kata aja tuh kayak bisa salah. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam membaca itu, dalam membaca soal. Aku baru tahu soalnya aku first time baru mau belajar PU. Gara-gara ada eh postur, maksudnya kayak lewat dari Instagram gitu. Aku mau belajar gitu. Pas Kak. Oke. Oke, ini tadi ini yang tanya ya Kak ya. Iya, Oke, betul. jadi emang sesuai dengan subtesnya ya namanya penalaran umum. Jadi kita emang dibutuhkan kemampuan menalar gitu. Jadi banyak teks-teks itu yang nggak ada jawabannya, sorry, soal yang nggak ada jawabannya di teks. Jadi kita diharuskan untuk menalar. Kayak tadi, tadi kakak kegocek karena cepat membacanya yang menjadi tadi ya. Seharusnya kan menjadi, tapi kakak kegoceknya itu jawabannya sebanyak. Nah, itu bisa kita siasati hal-hal seperti itu karena kita mencari jawaban dari masing-masing opsi tadi. Akhirnya kakak nggak jadi kegocek kan tadi. Tadi kan kakak cepet-cepet bacanya akhirnya kegocek. Jadi kalau PU tuh emang butuh penalaran gitu. Sesuai nggak sih nalarnya dengan apa yang dimaksud dengan teks itu. Jadi nggak semuanya itu sesuai atau bukan sesuai sih. Nggak semuanya itu ada gitu dalam teks. Dibutuhkan pemahaman menalar untuk lebih tepatnya Kak. Semoga terjawab ya. Terima kasih Kak Nurul sudah menjawab pertanyaan dari Aini. Semoga Aini bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Jadi memang penalaran umum ini perlu kita pahami benar-benar soal teksnya. Mungkin jawabannya nggak sesuai teks nih, tapi kan namanya penalaran ya. Jadi kita harus menalar lebih dalam. Ya mungkin teman-teman merasa kalau di bootcamp ini kok sebentar banget ya. Jadi kalau kalian mungkin pengen lebih waktunya, nanti jangan lupa untuk ikut di bimbel kami, yaitu Orbital Edu. Nanti akan ada informasi lengkap. Ada TO gratis, kemudian ada kelas, dan ada lainnya lagi. Iya, apa? Kita bisa ketemu Iya. Kak Nurul lebih sering lagi ya Kak ya. Baik, mungkin itu dulu dari kami ya untuk pemaparan subtes PU pada sore hari ini. Nanti untuk rekaman dan juga file soal akan dikirim di grup. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Begitu, mungkin saya cukupkan untuk bootcamp pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Latifah dan terima kasih untuk teman-teman. Tapi sebelum itu, mungkin kita bisa foto dulu ya. Jadi bisa on cam semua. Silahkan kita foto dulu. Kita on cam dulu ya. Oke, silahkan kakak tunggu. Ini tunggu juga sama Kak Nurul nih. Oke. Oke semuanya. Baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya.
1, 2, 3. Baik, terima kasih buat Kak Nurul dan teman-teman sudah menyempatkan untuk belajar bersama pada sore hari ini. Mungkin itu dulu. Maaf kalau banyak salah dan kata dalam saya membawakan kelas pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Waalaikumsalam. join lagi ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.